Welcome to my channel Travel Indonesia by Mirdan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Guys, kita sudah sampai di destinasi perjalanan kita, akhir perjalanan kita pada hari ini. Kita sampai di Desa Pulau Panggung, di punggung Bukit Barisan. Disinilah terletak dataran tinggi Semendo yang terkenal itu, keindahannya dan juga ekonominya dari kopi. Perjalanan kita akan berlanjut besok, guys. Namun kita adalah baru menjalani wilayah atau destinasi ini, maka kita ada baiknya ditemani oleh masyarakat lokal di sini. Untuk itu besok kita akan di-guide oleh Gigi. Gigi ini adalah penduduk di sini. Beliau tentu sangat paham apa yang kita cari, karena beliau juga adalah penggiat kopi yang juga mengenal tentu saja lokasi-lokasi destinasi wisata di Semendo ini. Jadi kita nanti beruntung bertemu dengan beliau melalui rekanan-rekanan. Kita berkenalan dengan Pak Gigi ini. Insya Allah nanti beliau akan bersama-sama kita besok menjelajahi dataran tinggi Semendo ini. Anda akan surprise dengan kecantikan dataran tinggi Semendo ini dan juga potensi ekonominya. Anda akan lihat betapa indahnya alam di sini. Sampai jumpa besok, guys. Selamat pagi, guys. Pagi ini kita baru bangun, terasa segar sekali. Kita sudah berada di Pulau Panggung, sebuah kecamatan yang terletak di Bukit Barisan. Kita sudah fresh setelah tidur istirahat satu malam. Kita pagi ini akan memulai perburuan kita, pencarian kita ke lokasi-lokasi atau destinasi wisata di seputaran dataran tinggi Semendo ini. Guys, saat ini saya berdiri di sebuah hamparan sawah yang memang sebagian sudah dimanfaatkan, sebagian belum, dengan latar belakang Bukit Barisan. Indah sekali, guys, dan temperatur atau suhu kita sekarang lebih kurang 23 derajat Celcius. Elevasi tempat kita lebih kurang 1.200 meter di bawah permukaan laut. Di sebelah punggung bukit ini terletak Provinsi Bengkulu dan Samudra Hindia. Anda bisa bayangkan secara geografi di mana kami berada. Mudah-mudahan kita hari ini akan menjelajahi beberapa destinasi wisata di dataran tinggi Semendo ini, antara lain lokasi perkebunan kopi, kemudian usaha rakyat untuk mengolah kopi menjadi produk-produk yang berkualitas. Kemudian juga kita akan mencoba nanti flashback ke belakang, melihat bagaimana adat berlaku di sini. Kita akan mengunjungi rumah Pak Sirah atau Pangeran Marga Semendo ini. Kita juga nanti akan mencari di mana adat Semendo ini masih
eksis sampai dengan sekarang dalam bentuk penguasaan tanah Tugu Tubang. Kita juga nanti akan melihat lokasi lain kalau sempat, karena memang lokasi ini cukup luas, tapi memang akses mungkin tidak selalu mudah dicapai. Namun ini sebuah pengembaraan yang menarik sekali. Kalian akan amazed terhadap apa yang akan kami sajikan pada pagi hari ini sampai dengan sore. Guys, ikuti terus video ini. Kita akan menuju destinasi yang menarik dan cantik untuk dikunjungi. Mari guys. Oh, jam 1:30 sudah. Wah, tuh nyanyi dulu di kamar. Pagi jam 5 mulai sudah tanah sudah dia. Cuman waduh, lumayan lah. Alhamdulillah. Ini guys, losmen yang kita tempati, losmen Zahira. Ini adalah losmen satu-satunya yang ada di Kecamatan Semendoro Darat Laut ini. Sebelum kita bergerak keluar guys, kita mengisi energi dulu. Kita akan makan pagi. Di losmen ini juga ada restoran berupa restoran lesehan ya. Kita akan menikmati makan-makan pagi di sini. Mari guys, untuk mencukupi energi kita perburuan destinasi wisata di dataran tinggi Semendoan. Mari guys. Guys, di sini juga kita bisa makan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Hari ini kita bisa makan di sini di Lesehan Salera. Ada pecel lele, ada ayam bakar. Semua bisa Anda nikmati di sini. Cukup memenuhi kebutuhan kita untuk jalan-jalan di seputar Semendo ini. Jadi jangan lupa Anda bisa mampir sini kalau berada di sekitar sini ya guys. Mari kita masuk ke dalam. Guys, kita sekarang dalam perjalanan ditemani oleh Pak Gigi ini menuju rumah adat yang ditempati oleh Pangeran atau Pesyura Marga Semendo. Di sana nanti kita bisa melihat secara adat bagaimana rumah itu, kemudian juga kita akan nanti menyaksikan ya sebuah rumah yang sudah cukup tua umurnya ini. Ya, ini kita sudah sampai guys ke rumah adat.
Nah guys, inilah rumah tradisional Semendo yang sudah mendapat status cagar budaya. Di sini Pasirah Semendo berdiam semenjak Semendo ini menjadi sebuah kesatuan marga pemerintahan tingkat adat di Kecamatan Semendo Darat Laut ini. Jadi dengan adanya penetapan status cagar budaya ini, rumah ini menjadi rumah yang dalam penguasaan dan pemeliharaan oleh negara dalam upaya untuk melestarikan warisan-warisan budaya yang merupakan tradisi bangsa. Mari kita masuk ke dalam, guys. Yo, makasih Kang. Mau bicara. Irdan. Irwin. Kami dari Palembang. Nak nginap rumah rumah bersejarah, rumah lama. Ini kami diajukan dia nih nunjukkan kemari. Ini. Ya, Gigi pula dia. Sama nama. Jadi di Palembang. Jadi ini rumah pangeran. Rumah adat ya. Pesira marga Semendo ya. Marga Semendo Laut. Marga Semendo Laut ya. Semendo Darat Laut. Semendo Darat Laut ya. Pas di Palembang ya? Ya, sampainya? Palembang, sampai semalam sampai. Semalam. Lah berapa lama ini umur? Dari tahun 18. Tahun 18. Abad 18 ya. Jadi 200-an tahun ya, 200 tahun. Terus yang nunggu sekarang siapa? Kakak ada ya. Turunan anak cucung dari yang keberapa? Keturunan berapa? Yang kelima ya. Jadi keturunan kelima. Tidak. Terus peninggalan Pesira itu masih ada di dalamnya. Paling ada prasasti. Apa namanya? Bisa dimasuk nggak? Boleh ya? Oh, baik, kita buka dulu kuda ya bersepatu nih. Lihat di dalam suasana. Ini beranda. Beranda depan, tempat duduk santai. Ini kayu-kayunya dari kayu apa nih ya? Kayu. Dari mungkin kayu ini kalau unglen. Mungkin unglen. Unglen ya dari kayu. Kemungkinan unglen karena udah 200-an tahun umurnya. Kita ini sambil nginap tanah tunggu tubang. Oh. Ya. Nah, inilah suasananya, guys. Jadi ada seperti tingkat-tingkat teras ya. Teras ya. Teras ini memang ada fungsi-fungsinya apa nih misalnya? Iya, ada fungsinya. Pegawai rakyat di sini. Meraji payung-payung jurah itu dipucuk. Pucuk ya. Lagi, terus ini pegawai, ini mungkin rakyat biasa. Sampai ke bawah nih rakyat biasa mungkin ya. Ya istilah kalau di sini ini rakyat biasa ada kandangnya. Oh ya. Jadi dia di tempat ini memang dibuat macam itu ya. Memang inilah. Ya. Hai guys, kita lihat lagi. Ini siapa ini? Itu mesin kakek. Oh, kakek ya. Ini satu. Wah. Ini yang dari prasasti Belanda itu. Oh, ini yang di prasasti Belanda. Fotokopinya. Cuman kalau di Palembang ini. Oh iya, yang asli tempatnya. Ini kapten. Yang Kapten Idham. Oh, Kapten Idham. Yang meninggal waktu peperangan dengan Belanda zaman Belanda. Ini ya, zaman agresi militer. Agresi militer Belanda. Ya. Ini guys, semua
Dia tanggal 7 bulan 7 tahun 47 dia meninggal. Meninggalnya ya? Ditembak di Bad Alam. Oh gitu, makanya 2 tahun sesudah merdeka. Dari situ baru ke sini nembak bapak gitu. Oh, ya ya. Bapak dulu tembak di sini, baru keting. Oh, udah oleh Belanda ya? Masih sempat hidup. Masih hidup. Kami ada 9 saudara. 9 saudara. Itu yang meninggal tuh bapak gitu ya? Bapak kalau ini nih kakek. Ini kakek, oh kakek. Oh, ya ya. Bapaknya kan cuma 2 beradik. Bapak 2 beradik. Ini cuma semata wayang di kakek-kakak, kakek adik. Iya iya. Ini kakek ya? Ini pucuknya lagi. Pucuk. Pangeran Ambang. Pangeran ya? Pucuknya Nanti lagi. Fotonya. Oh iya iya. Pangeran Ambang ya. Iya iya iya. Ini foto siapa ini, Kang? Itu bapaknya Mak. Bapaknya Mak. Oh. Bapaknya Mak tadi yang tadi. Oh, ini maknya Mak tadi ya. Kalau ini pucuk sini. Oh. Ininya, rumahnya. Cari sini dulu kan. Cari iya iya ya. Dijodohkan pada rumah. Oh, coba pada rumah. Ya ya ya. Ini rumahnya rumah adat juga ini. Ah, termasuk Mak Adat juga. Iya iya. Mirip rumah limas ya. Rumah limas. Memang rumah limas ya? Oh iya iya. Ya, Itu yang ditembak zaman Belanda waktu Yang- itu Kapten Idham itu. Kapten Idham ya. Itu sama istrinya. Sama istrinya ini Kalau itu ading. kakak. Kakak ya. Kakak. Ini warangannya Jemuni. Oh iya iya iya. Emaknya emak tadi. Iya iya apa mertua ya? Ah, mertua. Bapak dan ibu mertua. Ini bapak ibu mertua dari Kapten Idham. Ini Pak, yang dari Belanda. Yang dari Nederland. Apa ini? The government kemarau. Ini apa namanya? Semacam- Pengakuan Belanda itu. Oh, besluit anu ya. The Governor General. Iya, ini semacam pengangkatan. Yang ini yang pasti yang anu nih aslinya ini di Palembang asli. Oh, aslinya ya. Ah, aslinya. Iya. Oh, ini fotokopi ya. Sama dengan ini kan? Itu aslinya nih. Hah? Ini aslinya. Iya, asli ini ya. Ini fotokopi. Fotokopi. Kopi. Netherlands Indie. Iya. Nederland. Jadi guys, ini semacam surat keputusan atau SK dari surat keputusan dari Gubernur Jenderal di Batavia untuk menunjuk Pasira di sini sebagai penguasa di wilayah sementara laut ini. Inilah tulisannya The Governor General Netherlands ID untuk Pangeran Pangulu. Nah, itu. Oh ya foto besarnya ya. Itu asli itu tuh fotonya. Ini asli foto dia ini ya. Bukan lukisan itu. Bukan lukisan. Bukan. Kapten Idham ya. Ya. Habis nembak dia ini meninggal, Ya. terus balik ke sini nembak anaknya yang bapakku tadi kan. Abdul Aziz Idham itu. Abdul Aziz Idham ya. Udah tuh habis dari sini langsung ke Lahat Belanda itu. Oh iya. Berapa satu pasukan itu begini yang datang itu? Banyak apa? Banyak ya. Banyak ya, pakai mobil segala Pakai macam. mobil segala macam. Alat-alat untuk lewat jalan tadi kan. Oh mungkin pakai panzer, pakai mobil tank ini ya. Jadi anaknya beliau ini adalah ini. Nah, ini. Oh iya iya. Ini bapak ini mak tadi kan. Oh ini mak ya. Iya iya. Iya. Meninggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 91. Meninggalnya Kalau bapak. bapaknya Kapten Idham tadi tanggal 7 bulan 7 tahun 47. Ini bapaknya Kapten Idham tadi ya. Iya iya. Tanggal 7 bulan 7 tahun 47. Ditembak oleh Di tempat alam. Tebat Alam. Lalu sini kalau kamu setelah apa namanya itu Marapinang. Oh. Langkli. Oh iya iya. Iya. Ini lampu zaman dulu ya.
Ini lampu memang dari satu rumah ini ada lampu satu ini. Oh. Dulu tiap sudut ini ada itu. Ada lampu. Tempat itu ada. Oh iya. Oh iya, tempat sangkutannya ya. Cuman ya zaman itu mungkin anak-anak cucu. Kursi lama juga. Kok itu Semua lama guys. Asli dan kelihatan masih kuat, masih bisa berfungsi. kalau ini belum pernah direhab ini. Ini belum pernah direhab. Yang sudah direhab ini satu bawah. Di bawah. Tiang. Kalau dulu Oh tiangnya ya? kan tiangnya dulu kan kayu kalau dulu. Tiangnya dulu kayu, ya. Nah, inilah semen. Sekarang sudah semen, nah itu saja yang sudah direhab ya. Terus kalau malam ada penerangan apa, Kang? Ada listrik. Listrik ya, ada listrik. Oh ada listrik, alhamdulillah. Itu lemari lama juga ya? Lemari lama juga. Oh galungnya lemari, termasuk kaca-kaca ini ya? Kaki ini bisa lama kali. Oh insya Allah. 4 ya? Termasuk lampu-lampu. Lampu wen dari kaca zaman Belanda kalau itu ini. Ya alhamdulillah. Itu apa namanya peti besi lama. Peti besi lama. Itu peti besi lama guys. Untuk menyimpan penyimpanan barang-barang. Tinggal sisa-sisanya ya. Sisanya. 3 masih. Nama kakang ini Gigih apa? Gigih ya? Siapa? Nama kakang. Aku Erwin. Erwin Aziz ya. Erwin Aziz nama. Beliau keturunan pangeran di sini guys. Jadi cucu dari keturunan pangeran atau Besira Semanda. Istirahatkan di sini. Oh ini rumah, ini tempat istirahatnya. Apa namanya itu? Tempat dia tidur. Ranjang kalau di sini. Ranjang sih, anu itu ya, pangeran itu ya. Ranjang. Oh jadi ini juga ya dulu. Jadi pangeran ini tempat istirahat atau kamar pasirahnya dulu pada zaman itu. Jadi setiap pasirah nanti ya, akan menempati tempat sinilah. Tahun berapa ya? Sekitar sebenarnya dari tahun 90 itu lah masuk. Lah masuk ya. Masuk, cuman belum. Iya. Jadi Buka lewat belakang. ini berfungsi sebagai lemari guys. Jadi dan etalase di mana barang-barang Lemari dinding istilahnya. lemari dinding istilahnya disimpan di sini cangkir, piring-piring dan lain-lain untuk keperluan rumah tangga guys. Dan dimasukkannya dari sebelah belakang, bukan dari depan. Di sini hanya bisa dilihat dan dipandang melalui kaca ya. Kalau ini apa fungsinya Pak? Sebagai Bupet. bupet ya? Bupet. Itu tempat penyimpanan macam-macam juga di sini. Ini lemari bupet guys, untuk penyimpanan juga, yang berfungsi juga sebagai partisi ya, untuk ke belakang tidak nampak dari ini, sebagai ruangan untuk penerimaan tamu. Bisa dibuka semua nih. Ya, Kalau acara kalau acara bisa dibuka semua, tinggal luas dan bisa menampung banyak orang ya. dibuka dari sini. Buka dari sini. Oh, Langsung ditarik ke sana, digantung di sana. oh ini bisa dibuka ini. Dibuka semua sampai Oh, jadi ini bisa dibuka guys. Jadi ini, ngangkat ini paling enggak orang 4 berat. oh jadi ini dinding ini bisa dibuka guys. Kalau untuk ada keperluan acara, jadi bisa dicabut, itu ada semacam kuncinya di bawah itu. Ini tarik ke atas, kemudian dikeluarkan, dan ini bisa diangkat. Jadi jadilah ruangan ini lebih besar lagi guys. Memang semuanya ini untuk keperluan rakyat. Nanti dia digantung di sini, Pak. Oh, Buka angkat sini. oh buka angkat di sini. Oh iya. Ini semua bisa dibuka semua ini. Nah, ini guys. Ini bisa semua dibuka. Nah, ini bekas pelurunya zaman Belanda itu. Oh iya. Dalam juga ada ini. Iya. Peluru ini, tembak Belanda. Iya. Belanda ini.
Jadi ini tempat tarik guys untuk melengket atau mengunci ini. Jadi ini bisa diangkat ke atas dan ditempelkan di sini. Jadi langsung plafon. Jadi ini jadi plafon guys. Dan terbuka, bisa keluar nampak dari luar suasana di dalam. Ini Kan pakai besi kalau dikunci kucing. oh iya. Oh itu ya, ada besinya ya. Jadi ini walaupun namanya tidak terlepas ini. Tidak terlepas ya, jauh kuatnya memang. Dicari di arsiteknya Sudah dari dulu ya, arsiteknya udah bagus ya. Ini ada bintang ini itu simbol. Oh simbol. Sebagai simbol rumah pangeran. Oh. Ini guys ada 2 bintang di setiap lembar ini mempunyai tanda-tanda semua. Ini adalah sebuah tanda bahwa ini Menurut cerita itu ngambilnya itu diambil dari Prancis. ini diambil dari Perancis. Ini Itu bahwa Kuningan itu, Pak. ini dari Kuningan ya, bukan dari kayu ya. Tidak seperti ini, jadi dari Kuningan. Jadi ditempel di sini. Ini menandakan bahwa ini untuk rumah Pasirah, rumah pangeran ya. Di bawah sudah ada pakai beton. Bisa diambil ini, Pak. Kalau harus diputar dari belakang. Oh iya. Kalau udah diambil sudah hilang. Oh iya. Lengket kan, nyatu ya. Kalau nggak itu sudah banyak ini. Iya, sampai sekarang buktinya masih ini. Iya. Iya. Lama ini Neng 92. 92. Tahun berapa sudah di rumah ini? Nggak tahu aku. Tidak tahu. Lama. Zaman ini, zaman Belanda, zaman Jepang sudah di sini. Zaman Belanda sudah di sini, Neneng. Ratusan tahun rumah ini. Kalau rumah ratusan tahun Iya, ya. ratusan tahun. Ya. Jadi sudah berapa kali ini ya? Berapa keturunan? Berapa keturunan ini ya? Ya. Keturunan. 7 turunan. Iya. Ya. Jadi sudah banyak lah sudah ini sekarang wong cuman pangeran di sini ya kalau gitu ya. Iya. Tempatnya beliau ini, makamnya Kapten Idaham ini, dia sebagai pahlawan. Pucuk situ. Ada tempat makam ini ya. Dari mana ini tadi? Dari Palembang. Dari Palembang. Ya, dari Palembang. Dari Marinem ada tugas di Marinem. Terus midang ke sini, nginak di sini ya. Ini anak cucunya lah. Ada yang di Jakarta, ada yang Oh, Palembang. sudah kemana-mana ya. 5 yang nunggu rumah ini. Cuma 5 yang nunggu. 5 beranak. 5 beranak ya. Ya. Termasuk ibung di sini ya, Neneng ya. Lah pergi galau. Udah pergi galau, jadi ya. Kapan lebaran atau ada hari-hari tertentu, Kumpul ya. Jadi rumah ini yang sebagai tunggu tubangnya siapa? tunggu tumbangnya ada kakak. Kakak ya. Di Jakarta. Cuman karena dia kesibukan di Jakarta tidak bisa pulang, diganti sama kakak aku yang nomor 4. Yang nomor 4, tunggu tubangnya ya. Yang jadi. Dia bukan ini, bukan perempuan ya, tunggu tubang laki-laki. Ya, kalau rumah ini Ya. laki-laki. Kalau rumah ini laki-laki. Ya, rumah satu inilah. Satu inilah yang laki-laki. Ya, sudah itu perempuan semua. Hasil musyawarah dari Ya. Puyang dulu. Puyang dulu. Kalau perempuan Ini mungkin titipan ada Puyang. perubahan, Ya. maka diputuskan oleh Puyang dulu khusus untuk rumah ini. Iya. Yang sebagai tunggu tumbangnya adalah laki-laki. Laki-laki. Jadi anak sebagai seperti mewarisi inilah ya, pangeran itu ya. Oh, sampai sekarang yang tua yang ini ya, perempuan, laki-laki ya. Jadi guys, kalau untuk rakyat di luar sana, Ini semuanya perempuan maka atau yang tunggu tumbang. berfungsi Yang sebagai tua sekali. tunggu tubang atau penjaga harta rumah warisan adalah perempuan, maka di sini laki-laki. Ya. Mengingat memang ini adalah Satu inilah yang laki-laki. rumah dinas atau harta yang diperuntukkan bagi pangeran itu sendiri atau pasirah itu. Sementara yang menjabat sebagai pasirah itu ya selalu laki-laki.
Sehingga diputuskan kesepakatan keluarga bahwa peralihan penjaga daripada harta warisan Pasirah atau pangeran ini, maka anak laki-laki yang memang demikianlah untuk meneruskan tradisi daripada Pasirah atau pangeran itu sendiri. Ini khusus untuk masyarakat Semendau sini, hanya satu ini yang berlaku demikian. Jadi ada sini juga dibangun tangga, guys. Tangga rumah ini. Tangga rumah ini ada 2 tangga di kiri dan sebelah kanan. Satu tempat perempuan. Satu naik, tempat perempuan naik. tempat laki-laki. Di sebelah sana tempat laki-laki naik. Nah, guys, sebagai akses ke rumah ini juga dibangun 2 tangga. Di sebelah sini untuk perempuan, Sebelah kiri, sebelah kanan tempat laki-laki. sebelah sini tempat laki-laki. Jadi kalau kita masuk, maka laki-laki akan masuk dari sebelah kanan, perempuan masuk dari sebelah kiri. Inilah arti daripada struktur rumah ini, di mana ada 2 tangga untuk akses ke dalam bangunan ini. Nah, setelah sampai ke sini, maka tamu tadi atau siapapun yang masuk akan juga melalui 2 pintu, guys. Ada pintu sebelah kiri, ini untuk perempuan ya, dan ada satu lagi, ini untuk akses kaum laki-laki yang sementara ini tidak difungsikan. Ini ada engselnya, ya. Ini ada engselnya. Di atas ada engsel dan tinggal dibuka saja. Namun tidak difungsikan saat sekarang. Hanya pintu untuk kaum perempuan yang dibuka, tapi itu untuk laki dan perempuan. Dari sana naik langsung masuk sini, langsung ke sana. Oh, Yang di sana langsung ke sana, langsung ke sini. jadi kaum laki-laki tadi masuk dari sebelah kanan, kemudian masuk ke sini, guys. Ini Ya. kelihatan ada engselnya masuk dari sini, guys. Seperti ini. Nah, ya, langsung ke sini. Jadi antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan memang terpisah, tidak bersentuhan dan berjarak. Ini memang ada sebuah ajaran dalam Islam, di mana yang bukan muhrim tidak. Dan pemisahan ini ya sudah berlaku di sini dan sebagai sebuah nilai-nilai dalam Islam dan dipraktikkan di rumah ini. Ini sudah di rehab. Jadi ini, guys, kelihatan Sudah keramik. ini sudah keramik, sudah direnovasi. Kalau dulunya dari papan. Tapi dulu aslinya papan ini. Kita lihat ini masih kayu, mungkin kayu lama ini ya. Ya, ini masih kayu asli. Kayu aslinya masih ini. Hanya tegelnya keramik sudah yang baru untuk mempertahankan fungsi daripada rumah ini atau bagian ini, sehingga dapat menjadi tempat keluar masuk yang masih bisa bertahan lama. Jadi rumah ini, guys, walaupun rumah adat, memang ya secara fungsi masih ditempati dan difungsikan oleh anak cucu pangeran penghulu Pasirah marga Semendau ini. Menarik sekali. Inilah contoh di mana adat tidak lekang oleh waktu dan zaman ya. Kita mengapresiasi masih bertahannya peninggalan-peninggalan budaya yang ada dan masih berfungsi di Kecamatan Semendau ini. Dan kalau Anda datang ke sini, saksikan dan kagumilah budaya kita, adat-adat kita yang masih berlaku di sini. Ini merupakan kekayaan bangsa kita ya, guys.
menarik sekali. Demikianlah kunjungan kita di rumah bersejarah ini, rumah Pangeran Penghulu Pasirah Marga Semendo. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke destinasi lain di dataran tinggi Semendo. Mari kita lanjut, guys. Arti Semendo itu apa, Gang? Jadi Semendo itu menurut nenek yang belum terlalu tua, tapi yang ulasan ke belakang-belakangnya tidak tahu kebenarannya. Jadi Semendo itu artinya singkatan dari kata sama ende. Sama ende. Sama ende. Artinya kalau kita melakukan pernikahan di antara pihak wanita sama pihak laki-laki, itu sama ende. Sama ende. Sama ende itu saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghormati. Pokoknya saling duduk sama ya. Itu kayak gitu kira-kira arti sama ende. Jadi asal penggunaan kata ini dari adat perkawinan kalau kita ya. Perkawinan di mana antara pihak laki-laki dan pihak perempuan saling menghargai atau diperlakukan sama begitu. Jadi sama ende tadi diucapkan dengan cepat jadi menjadi semende. Begitulah asal kata daripada semende atau semendo dalam logat Palembangnya disebutkan, sehingga sampai dengan sekarang untuk masyarakat adat di sini disebut semendo atau semende dalam masyarakat di sini. Menarik, guys. Guys, asik sekali di sini, amazing, suasana perbukitan dengan air yang mengalir, bebatuan, hutan-hutan, pepohonan, dan kehijauan menunjukkan keaslian alam sini. Amazing. Datanglah ke sini, bukan main. Cantik sekali, guys. Kita dapat menyusuri sungai ini. Air yang mengalir bersih, jernih, indah dan menarik. Yang ditingkai juga dengan suara-suara binatang seperti burung-burung dan juga jangkrik. Bukan main indahnya. Mari kita nikmati keindahan alam ini, ciptaan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga alam yang cantik seperti ini. Mari kita lestarikan keindahan warisan nenek moyang ini. Bebatuannya licin, guys. Kita harus berhati-hati karena untuk menjelajahi sungai dengan bebatuan seperti ini, sepatu Anda
harus sepatu yang khusus ya. Akan mudah sekali bagi Anda terpeleset karena sebagian berbatuan ini basah ya. Sehingga kalau Anda injak, maka ada kemungkinan akan terjatuh. Bukan main guys, saya baru saja mencoba menuruni langsung sungai ini, tapi ya memang cukup berat ya. Harus mempunyai gear khusus ya, maksudnya paling tidak Anda harus bersepatu yang memang untuk mengembara di medan seperti ini. Tapi ini worth it ya kalau Anda hobi berpetualang, jalan-jalan di suasana seperti ini. Ini dahulu sepertinya direncanakan untuk menjadi sebuah villa. Tapi ya mungkin belum lanjut ya. Kalau memang villa ini jadi pasti menarik. Cukup guys, kira-kira kita tadi sudah berusaha untuk turun ke sungainya, tapi ya agak licin. Semalam kebetulan hujan ya. Tapi kita sudah bisa merasakan dan Anda sudah melihat keindahan alam Semendo ini ya. Jangan lupa Anda harus berpetualang ke sini. Jadi ini untuk bata apa ini, Kang? Untuk bata beras jadi. Beras jadi. Bata padi. Bata padi. Oh, jadi biasanya jadi apa di kebun itu, di sawah itu dia batas padi itu. Oh, di abin. Ah, di amban ya? Oh. Ini. Yo. Beras. Beras. Oh. Kalau ini biasa nih untuk ini ya? Biasa ini untuk kalau kita nak nyantun. Oh, ya. Tempat beras juga. Tempat beras juga ya? Yo. Kalau kita nak tempat-tempat uang sedekah kan. Oh, sedekah. Ya. Kalau ini? Ya ini pulau. Sama ya? Sama. Ini lain lagi. Ini. Oh, ini yang besar daripada dia? Tidak, Pak. Oh, masa aku kalau yang besar macam ini pecah naruh apa batang-batang juga. Tapi dah di bawah. Dah di bawah ya? Ada yang besar ini betul kopi. Nah, ya, yang pecah ini, pecah ini bakar ini kan. Oh, ada. Ini berapa nih, Kang? Ini 200 sih, Pak. 200.000. Oh.
Oh. Kalau yang kecil lagi tengah 200. Tengah 200. Yang besar lagi itu lajung kata wong itu 650. Oh, 90. Oh, dia di Batak ya? Dia. Ide ya? Karena pesan kelawak. Kena ke mesan kedai ya? Baru di Batak kah? Kalau ini yang besar berapa? Yang besar ini 60. 60 ya? Kalau yang kecil ini 30. Guys, ini kerajinan masyarakat desa yang memang menarik ya. Bisa kita manfaatkan ini untuk berbagai keperluan. Mungkin ini untuk alat-alat dapur ya. Bahan-bahan dapur bisa kita taruh. Berapa tadi? 40.000. 40.000 ini bisa kita taruh bawang, telur, atau mungkin jahe dan lain-lain ya. Tumpuk. Lumayan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kalau Anda melihat, belilah satu untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh ke Bali ke rumah. Saya nanti ambil satu ya. Tapi tahan ini ya, tahan lama. Tahan ini, Pak. Tahan ya. Tahan ini bahan rotan ini. Bahan rotan ya, asli rotan. Ya asli rotan. Ini dibuat di mana ini? Dari pagar alam. Tapi di Batak di Pagar Alam. Oh, di Pagar Alam. Jadi dari Pagar Alam ini rupanya. Dari Pagar Alam jauh ke sini. Keliling. Oh, keliling. Oh, jauh dari Pagar Alam ini. Ini di Semenda, di Pagar Alam, di balik bukit. Tapi masih Bukit Barisan. Arah Gunung Dimpo. Ya, arah Gunung Dempo. Tapi memang begitulah kalau berusaha ya. Namanya usaha, harus dimanapun orang yang membeli harus dicari. Iya. Ya guys, oke, nanti kita pesan satu. Ini mungkin ya Pak ya. Iya, Pak. Kita bawa oleh-oleh ke Palembang ya guys. Bentar ya, ini dulu. Minum kuda air. Ayo Pak, pulang duluan Pak. Oh duluan nih. Aku ngina-ngina itu sambil syuting. Mencari konten. Yang udah cari konten itu cewek Pak. Iya. Dengan senyumannya yang manis banget. Iya. Konten dia. Tiap hari dia senyum-senyum itu. Lihat guys pemandangan Bukit Barisan. Kita duduk di sini lesehan sebelum makan siang untuk menikmati pemandangan. Itu perbukitan adalah bagian dari rangkaian bukit-bukit yang membentuk namanya Bukit Barisan. Jadi dia memang disinilah sumber dari kehidupan, yaitu berupa air yang mengalir. Karena memang daerah perbukitan ada kawasan hutan yang memang dilestarikan. Sehingga pemanfaatannya tentu sangat terbatas di sana. Karena memang kalau eksploitasi sudah mulai sampai ke Bukit Barisan, maka sumber-sumber air ini akan semakin mengecil. Dan kita tentu nanti akan merasakannya. Jadi perbukitan inilah kehidupan kita tergantung. Maka kita harus melestarikan hutannya. Itu kawasan hutan ya Kang ya? Di seberang bukit itu ada hutan lagi. Perbatasan sama daerah Bengkulu, Batu Raja ya, daerah Batu Raja. Jadi seberang perbukitan. Muara Dua Kisam guys. Kita menikmati kopi sambil memandangi keindahan alam sekitar ya. Ini kopi apa nih? Rasanya. Jadi guys, secara kearifan memang sampai sejauh ini kita telah mengenal lebih kurang ada dua tradisi yang memang sampai sekarang terus dan ada dipraktikkan oleh masyarakat Semendo ini. Pertama tadi Tunggu Tubang ya, kemudian lembaga Tunggu Tubang, kemudian juga ada istilah di sini apa tadi? Tengkiang. Tengkiang, ya tengkiang. Jadi kalau tengkiang ini memang kalau kita pernah di
diperkenalkan oleh adat masyarakat Sunda, yaitu ada yang namanya luwit, yaitu tempat menyimpan hasil padi sebagai stok untuk yang akan datang. Nah di sini ada juga itu di masyarakat Semendo ini, itu namanya tengkiang. Tengkiang ini pun fungsinya sama, jadi ada sebuah rumah kecil khusus yang memang disiapkan untuk menyimpan hasil panen tadi padi untuk masa sampai menunggu panen berikutnya. Nah dalam lembaga Tunggu Tubang tadi memang kalau menurut Pak Gigi ini ada juga istilah lain yang memang dia sudah pernah mendengar itu. Istilahnya apa tadi Pak? Meraji. Meraje. Terus? Meraji di Tunggu Tubang itu ada namanya istilah meraji. Meraje ya? Meraji, dan itu ada lagi Tunggu Tubang. Tunggu Tubang artinya menguasai. Menguasai ya? Menguasai seluruh apa yang diwariskan. Oh. Itu terhadap anak perempuan tertua. Anak perempuan tertua ya? Tapi mereka dalam Tunggu Tubang ini tidak boleh menjual. Tidak boleh menjual ya? Menjual ya? Karena mereka adalah istilahnya ahli nyawa. Ahli nyawa? Ahli nyawa. Oh, ahli nyawa. Ahli nyawa. Nah yang mereka ahli nyawa, terus kalau yang dibilang ahli harta, itu anak laki-laki tertua. Anak laki tertua? Ahli harta. Ahli harta? Ya, segala kegiatan yang ada pada Tunggu Tubang itu harus laporan kepada anak laki-laki tertua. Anak laki tertua. Benar. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada warisan satu bidang tanah dari nenek, ya, ditunggu oleh Tunggu Tubang. Oh, ya. Tunggu Tubang tidak berhak menjual sebelum bermusyawarah dengan ahli harta. Anak tertua laki-laki. Oh, ya. Jadi ada istilah ahli harta, ahli nyawa. Ahli nyawa. Kalau ahli nyawa ini tadi yaitu yang ditugaskan sebagai Tunggu Tubang ya. Kalau ahli harta tadi sebagai meraje, dia meraje. Jadi dia tempat meminta izin apabila harta-harta tadi akan misalnya dijual atau dimanfaatkan, digarap itu. Oh ya. Jadi itu ada dua istilah itu ya. Dalam lembaga Tunggu Tubang itu ada ahli nyawa, kemudian ahli harta ya. Dalam praktiknya ahli nyawa itu oleh anak perempuan tertua, ahli harta itu anak lelaki tertua ya. Itulah guys, menarik. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut tentang ini ya, lembaga Tunggu Tubang ini. Jadi guys, sudah kita dengarkan tadi bahwa di dalam lembaga Tunggu Tubang ini ada dua istilah, yaitu meraje. Dalam arti kata, dalam meraje ini ada ahli harta namanya, di mana ahli harta ini menjadi semacam tempat meminta izin apabila harta waris tadi akan dilakukan jual beli atau akan dilakukan bagi-bagi untuk memanfaatkan tanah itu. Inilah tugas dari ahli harta. Sementara semua harta warisan tadi biasanya dikuasakan kepada Tunggu Tubang. Nah, Tunggu Tubang inilah yang nanti akan terus berproses selama dikuasakan kepada ahli nyawa. Nah, ahli nyawa inilah yang berfungsi sebagai penjaga harta waris tadi. Menarik guys, menarik, akan kita eksplor lebih lanjut ya. Kalau ada istilah ahli harta sama ahli nyawa itu apa itu? Termasuk di meraji tadi lah itu. Meraje? Iya, meraji. Kalau ahli nyawa Pak, kalau meraja betina ahli harta Pak. Kalau meraja betina? Ahli sebelah lanang, ya dia udah kati harta je lah ahli nyawa tadi Pak. Ya udah bisa ngusik harta Tunggu Tubang tadi. Misal ke sini Pak. Iya. Cak bapak Iya. Bapak. Aku anak tua lanang.
Terus adik aku, adik Betino, nomor 4 di sana. Nah, misalnya kita ini Pak, bapak, misalnya mana ya? Misalnya kita ada ponakan Pak. Oh. Nah ponakan kita nih, yang bapak, yang Betino misalnya ponakan bapak kan. Yang Betino, ponakan. Jadi bapak tuh ahli harto. Oh, aku ahli harta. Kalau yang lakinya, mamang juga, itu ahli nyawa Pak. Ahli nyawa. Nah, itu. Nggak bisa ada strukturnya. Bagiannya Pak, paknya Pak. Paknya, ya. Nah, kalau kita sebelah Betino, itulah ahli nyawa tadi, ahli harto tadi Pak. Ahli harto. Nah, kalau yang kita sebelah lanang, tak bisa dia ngusik harto tu bang. Misalnya, pecah aku di rumahku Betino, aku tu bang Pak. Nah, aku tak bisa apa-apa aku di Tubang tu Pak. Cuman kita nunggu Pak. Nunggu baik. Nunggu meneri. Nah, itu kalau ada permasalahan baik. Berarti ahli harto ya? Yo, ahli nyawa aku Pak. Ahli nyawa. Nah, kalau yang sebelahku kan. Sebelah ya. Nah, kalau yang sebelah Betino jelas ahli harto tadi Pak. Ahli harto ya. Nah, itu. Ada beda-beda aja. Beda-beda. Jadi sama Pak, ahli nyawa kalau juga ada. Ahli nyawa kalau ya. Video plus ahli harto. Ahli harto ya. Dia bisa nak jual, nak bisa ada di ahli harto Pak. Jadi kalau ahli harto dapat jual ya? Ahli harto tadi ya, misalnya dia bisa ngawasi Pak. Bisa ngawasi baik ahli harto ini ya. Tadi sekadar kita dipercaya baik untuk. Ibaratnya memang posisi mamang gitunya Pak. Tapi dia tak baca jual. Apa-apa dengan harto itu. Itu ya. Cuma nunggu baik ya. Nunggu baik. Nunggu baik. Agak lama kalau nak ini nak buat ke ini. Iya ya. Iya. Yalah. Buat ke file ini ya. Harusnya di anu ya, di strukturnya. Hah? Apa kau? Singgah di belum gong. Kawan di kantor. Mula ulu dah lahat. Oh, mula ulu ya. Iya. Pindah ke mula. Ya. Jadi ya kami memang antara lain kaget itu kalau maksudnya karena kalau bapak nak masalah misalnya harus apa namanya itu enggak dia orang sosialisasi penjuluhan itu harus melibat ke camat bisa tunggu perubahan di undang kayak bapak bisa nanya dia ya. Jadi yang ahli apa namanya itu tuh ahli nyawa tunggu tubang adat ini pasti bisa jelas ke kayak adat sini Pak. Iya. Ada ini tim adat yang itu adat. Ada tu adat. Ayo. Tu adat itu siapa itu dari mana ya? Tu adat itu yang ditunjuk sini yang tua. Ada ya. Yang ke kiro pacak mencerita ke masalah adat Cimende. Sejarahnya. Lagi bapak bisa nanya. Tiap kecamatan ada ketua adatnya. Ada Pak. Ada ya. Ya. Kalau di daerah sini siapa ada yang di daerah sini? Ada ya. Nanyanya sama siapa? Camat ya? Ya dengan camat tahu dia. Camat dulu ya. Dia kan terdaftar ada di bawah naungan camat. Oh, di bawah. Jadi dalam struktur kecamatan juga apa itu? Tidak juga. Tidak juga, tapi mitra, Pak. Mitranya camat ya. Oh, iya. Jadi kan ada toko adat tadi ada di SKK, Pak. Oh, di SKK oleh camat ya. Oh, bupati malah. Ada 6 setiap kecamatan. Iya. Di Semenda ini. Setiap kecamatan. Sini kan 6, 12, 18 wong jadi, Pak. Oh, 3 kecamatan. 3 kecamatan. Iya, ada 18. Ada 18. 3 kali 6. Kecamatan itu ada 6. Ada 6. Iya. 6 ketua tetua adat. Anggotanya anggota ada 2 adat, ada 2 anggota, Pak. Khusus untuk di Semendo ini, Pak? Iya, seluruh, Pak. Seluruh setiap kecamatan ada kalau. Bukan maksudnya selain Semendo ada enggak? Ada. Iya. Jadi di kecamatan tempat-tempat lain di Muara ini ada? Ada juga, Pak. Ada ya. Iya. Tapi yang lebih banyak masih dipraktekkan kan di Semendo inilah kan. Iya. Menarik sekali ya. Ya kapan-kapan gitu. Sawah-sawah sini, Pak ya. Itu tuh lah banyak turunannya, Pak. Makanya bisalah mereka tuh nak ditingkat atas nama yang punya sekarang karena tetuanya lah berapa tingkatan yang atas ini kan lah menyebar juga orang ini kan lah jadi yang lah merantau jauh ke Lampung mana-mana. Jadi kan, itu tunggu tubang ya. Tetap mereka tuh tanah kemenangan ada Semenda itu sih kok silaturahminya tinggi, Pak. Jadi anak cucu dia lah adik buyang tahu dia rumah buyangnya di mana ya. 7 generasi. Ada 7, ada 8, ada 9. Sudah 7 sampai 8 generasi. Iya, ada 9. Tahu anaknya oh sana tubang kami. Berarti tempat moyangnya turun tuh di sana, tahu dia. Ada 9 generasi, Pak. 9 generasi ya. Tapi kalau tunggu tubang baru 1 generasi,
bisa dijual, Pak. Cepet. Oh, Itu maksudnya, Pak. ya. Yang agak sulit itu tunggu tubang yang sudah 9 keturunan. Jadi dari satu turunan pertama dulu dia ada Yalah banyak anak cucunya. anak cucunya. Ya. Kita tinggal nunggu. Jadi mereka ini punya hak galau terhadap tanah itu. Pengawasan. Oh, Tapi iya. kalau dia misalkan baru carian bapaknya, baru tingkat baru pertama, cepat, Pak. Masih bisa dijual ya. Dalam Masih- arti kata mudah kesepakatan. Mudah. Iya, Nggak perlu melibatkan banyak. Iya. Kalau masih carian nenek, begitu. Iya, mesti mudah nenek. jual. Oh iya. Berasal mana anak nenek itu lah. Ya, anak nenek itulah. Ya. Jadi ada ini susah lah ya. Ya. Sama nama kita, Pak. Irdan. Pak Erdan. Irdan ya. Di Palembang di mana, Pak? Di Palembang kita di Pajo. Oh, Bapak siapa, Pak? Aku di Palembang juga dulu. Palembang Airut juga. dulu, Pak. Hah? Airut? Iya, Oh baru. iya. Siapa Pak namanya, Pak? Judin, Pak. Yudin ya. Sekarang dinas sini ya. Dinas ini, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Aku dulu di Pon Air. Oh iya, Airut deh. Ada juga keluarga orang rumah tuh Airut juga, tapi di Bangka dulu. Sama, Pak. Siapa namanya itu? Dari Palembang juga dia dinas ke sana dia. Ipar dari bini. Pokoknya kalau sini ngubungi kami, kakek bisa kami. Ya. Bang, Pak. Insyaallah oke kalau ini. Catat baik nomor HP aku, Pak. Ya, catat deh, Bang. Catat, Bang. Oke, kita bisa apa nanya-nanya. Jadi kalau tanah warung ini tanah tunggu tubang, Pan? Tidak, ini kebetulan bukan. Bukan ya. Jadi kalau tunggu tubang ya. Nama Bapak siapa, Pak? Tadi ya, Pak. Padli. Ya, ini. Memang anu ya agak Rumit. rumit ya. Itu uniknya di situ, Pak. Iya. Makanya. Silaturahminya tinggi karena anak keturunan itu tahu. Jadi kalau itu maksud tunggu tubang itu apa sebenarnya? 0812 Untuk kesejahteraan 28. anak cucu lah ya. 2008 Kebanyakan kalau 76. mungkin dari logikanya saya ini kalau perempuan itu lemah kan. Lemah. Nggak bisa Yudin. mencari, tapi yang kalau laki kan bisa kemana-mana. Oh, ya bisa mencari. Jadi makanya dipercayakan ke perempuan ya, anak Ya, perempuan. Persik, ya. Yudin Tapi dia kan Persik, ya, Bang. masih melibat ke apa? Keturunan-keturunan yang di atas kan. Misalnya ada pernikahan. Berapa hari, Bang? Jadi mereka tetap harus mendapat bagian mendapat bagian hasil itu kan? Hah? Tidak, yang pucuk-pucuk. Tidak menikmati. Tidak. Tapi kalau dapat cak dijual, Mereka tuh kuasa menguasakan, kan, mengusahakan gitu. Tapi Tunggu nggak tuh, bisa Bang. harta itu dijualnya. oh mengusahakan ya. Usahakan untuk kesejahteraan dia. Untuk kesejahteraan perempuan tadi. Oh, itu. Ya. Tapi kalau dia bisa anak perempuannya lebih dari si kok? Perempuan yang tua. Oh, yang tua. Oh, ya. Jadi idenya memang karena Misalnya anaknya 8 laki semua, yang paling buncit itu perempuan itu, tapi yang perempuan itu yang tunggu Tapi tubang. yang anak tengah dicari ke juga, Pak. Anak tengah dicari ke juga. Ya lah dari hasil dari bapaknya, Pak. Ya. Jadi 8 generasi tadi, katakan 9 generasi tadi, kalau misalnya tunggu tubang yang ke-9 ini, tidak mesti dia bagi-bagi hasil panen tadi ke yang ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, tidak mesti, tidak ya. Oh, tidak. Tidak juga ya. Tapi kalau dia nak jual, tidak baca kan, karena mereka ini Bisa masih juga manfaat hasilnya, Pak. manfaat ke hasil baik. Oh, iya. Kalau jual itu, Ya. oke, Pak. Bapak 10 tahun yang Jadi lalu hak pakai baik ya. Maksudnya? Hak pakai baik sila kita Yo, nih. sama cak gitu pemerintahan. Ya, hak pakai, dapol cak Yo, hak miliki. Itu manfaat ke, tapi tak itu miliki. Ya. Belum. Tapi itu untuk anak perempuan. Anak perempuan. Sementara laki-laki dianggap dia lebih kuat, bisa mencari sendiri. Bisa mencari dia, Itulah Pak. idenya. Guys, orang sebenarnya itu udah banyak di luar daripada di dalam. banyak di luar daripada di dalam. Menarik itulah. Jadi memang rupanya ya dibalik ke wisdom ini bahwa memang perempuan itu dianggap lemah dalam mencari Sini penghidupan. hampir sama aliran Padang, Pak. Sama, tapi kan tidak berarti kan Yo, anak agak perempuan beda-beda dikit. beda ya. Iya. Nah, itu masuk pakar juga ini, Pak. Oh iya pakar ya. Ini, Pak, betul. Iya Pak Fadli. Oke, kalau nak perlu nak bisa nanya sama dia, Pak. Adik aku juga pernah penelitian dulu, Pak. Waktu dia masih siswa STPDN dulu. Oh, STPDN Masalah ya. Tubang. Oh iya.
Dia ngambil masalah Tunggu Tubang. STPDN di Jatinangor? Ayo. Oh, sana. Ya, berarti lah banyak penelitian. Camat Seberang Hulu sekarang nih. Sekarang Camat Seberang Hulu? Iya, adik kandung. Siapa namanya? Mukyar. Mukyar ya? Iya. Oh, pacak ditanya kalau itu. Ya, dia pernah penelitian. Seberang Hulu ya? Iya, Camat Seberang Hulu. Seberang Hulu berapa? Seberang Hulu 1. Seberang Hulu 1 ya. Mukyar Jelon. Adik kandung. Adik kandungnya itu ya? Oh, iya. Wow. Sudah ada juga pakar ini, Mas. Iya. Dia pernah penelitian masalah adat Tunggu Tubang. Pernah penelitian ya? Pacak jadi skripsi ya. Dia di sini dulu dia penelitian. Oh, iya. Buat main ini dia makalah sih dulu. Jadi itu untuk jadi dokter Andes dia ya? Kalau bapak dulu masih ada Buya yang indah Pak kalau tapi itulah tadi masalah adat Tunggu Tubang ini. Tolon Adurau kemarin itu. Hah? Tolon Adurau. Pak Tolon tuh Pak pakar sebenarnya. Almarhum. Yang ini ngajar di Stein, Yayen. Si Yayen. Iya. Di Yayen. Ini siapa namanya? Siapa itu? Pak Tolon. Tolon. Masih Yayen dulu ya. Yayen. Iya. Oh. Dia pernah partai PAN dulu. Dulu PAN. Sekarang berarti kan UIN ya, UIN. Universitas Islam Negeri. Pakar adat ya. Adat Sumenda itu ya. Bisa kita juga. Sudah ada tambahan ya. Oke. Makasih Pak. Ayo Pak ya. Kami nak lanjut dah ke ini. Cak Ju nak. Kalau beda hujan tapi biasa main ini Pak ya. Minum-minum. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu lagi Kang ya. Assalamualaikum ya. Cantik sekali guys, ada danau kecil di tengah sawah, kemudian ada perbukitan, suasana di alam ini memang sangat indah sekali, dimana ini hanya bisa dijumpai di Semenda Darat Tengah. Inilah keindahan-keindahan yang kita nikmati kalau kita berjalan-jalan ke dataran tinggi Semendo ini. Menarik dan layak untuk Anda datangi dan nikmati guys. Ya guys, kita sekarang dalam perjalanan di daerah perbukitan di dataran tinggi Semendo ini. Kita tadi sudah melewati batas Kecamatan Semendo Darat Laut. Kita sekarang menuju Semendo Darat Hulu, tapi ini kita melintasi Kecamatan Semendo Darat Tengah. Tujuan kita nanti akan menuju destinasi wisata kebun stroberi. Ya, karena memang alamnya di perbukitan serta dingin, masyarakat di sini mengusahakan kebun stroberi, dan kebun stroberi ini memang dimaksudkan untuk sebagai destinasi wisata. Kita akan menuju ke sana. Menarik sekali, kita di tengah-tengah dataran tinggi Semendo ini ada sebuah kebun stroberi. Mari kita menuju ke sana guys.
Nangke itu dah. Nangke. Ikan nila, ikan laut, ikan paten, ayam sambal, ayam rendang. Ayam rendang, ayam sambal. Kemuhung ya. Kembohong itu apa itu? Timun. Hah? Ini timun ini. Kembohong itu apa? Kembohong. Nah, ini kemuhong. Ya, gelas ini. Wow. Tapi ini tempat rumah makan apa ini, Bu? Warung gaul itu namanya warung gaul. Ini lah ya. Nila. Sambutan banyak. Ini apa? Ada ikan pindang, nila pindang, ikan paten pindang ada. Nila pindang. Mantap, Bu. Mantap. Ini kemohong tadi. Kemuhong. Ini Bu. Kasam, dek kemuhong. Oh, kemohong kasar. Kasam. Bahasa kami Sunda, kemuhong. Kasam. Ini guys, ibu yang mempunyai warung gaul untuk mensubscribe channel YouTube Travel Indonesia by Mirda. Nah, coba dek, di mana buka? Ini, Bu. Jaringan ya. Jaringannya, Bu. Oh, ini akunnya ini kartu segala. Kartu entry. Jaringan nih lihatnya. Jaringan, Bu ya. Oke. Nanti di subscribe, Bu ya. Iya. Oke. Oke. Oh, boleh kita dak di video, nak di video ya? Boleh ya? Nak di lewat-lewati. Pakai video, nak di video. Yo, nak digiling. Pakai mobil nih, batu mobil. Hai guys, inilah hamparan kopi yang memang sengaja ditebar di atas permukaan jalan ini adalah untuk memang digiling ya, prosesnya secara konvensional dan setiap kendaraan yang lewat sini ya melalui sini agar memang kopinya pecah ya. Nah, nanti sebentar lagi kita akan coba dengan kendaraan kita untuk menggiling kopi ini sehingga nanti terjadi proses pecah kopi karena proses penggilingan oleh roda-roda kendaraan kita. Ayo guys. Itulah apa yang biasa dipraktikkan oleh petani kopi di sini dalam mengolah kopi. Salah satu bagian dari pengolahan kopi yaitu menggiling kopi ini yang sudah dipanen kemudian ditebar di atas jalan dan nanti setelah digiling nanti akan pecah sendiri. Selanjutnya proses-proses selanjutnya. Ya guys, itulah dia apa yang kita dapat di perjalanan ini. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Terima kasih. Hai guys, kita sudah sampai di destinasi wisata kebun stroberi di Desa Segamit, Kecamatan Semenda Darat Ulu. Di dalam nanti kita akan melihat kebun stroberi organik yang sudah dibuat sedemikian rupa menjadi lokasi wisata. Anda bisa juga selfie di sini. Anda bisa menikmati stroberi. Ayo, mari kita masuk. Ya guys, inilah dia stroberi purba ya, organik Segamit Semenda Darat Ulu, Muara Enim, Sumatera Selatan.
adalah kebun stroberi guys, tapi memang sekarang ini memang bukan saatnya untuk panen stroberi. Memang mereka sedang melakukan penanaman kembali seperti di kebun sebelah ini. Dan sini memang belum nampak stroberinya berbuah, tapi disinilah lokasi kebun stroberi di Desa Segamit, Sembede Darat Ulu ya. Kalau Anda suatu saat datang ke sini, mungkin kebun ini sedang panen ya, dan itu saatnya yang baik bagi Anda untuk menikmati stroberi di tempat ini. Ayo guys. Nah guys, kebun stroberinya, jadi memang kebun stroberinya memang mungkin sudah di masa akhir panenan sehingga tidak menampakkan buah yang banyak ya. Tapi ada stroberi yang masih bisa kita lihat beberapa pohon buah stroberinya ya. Seperti ini guys, ini ada stroberinya yang sudah berbuah, tapi tidak lebat ya. Seperti ini tidak berbuah. Demikian juga yang lain, tidak setiap pohon itu berbuah, hanya beberapa rumpun stroberi saja yang berbuah stroberi. Tapi di sinilah tempat destinasi wisata kebun stroberi di Sembede Darat Ulu. Satu-satunya di sini guys, Anda jumpai tempat destinasi wisata kebun stroberi. Oke guys, inilah tempat bersantai di kebun stroberi ini. Ada juga tempat-tempat lain, memang cukup sederhana. Ini dalam suasana perkebunan stroberi. Ada juga di sini kebun markisa ya. Kemudian ada juga kebun kopi. Bagi masyarakat di sini memang tempat ini dikenal sebagai tempat wisata ya, destinasi bagi mereka untuk menikmati kebun stroberi. Ini guys, kita santai sejenak, menikmati udara dingin di Sembede Darat Ulu ini sambil menikmati keindahan di alam sekitar sini. Ayo, hai guys, kita sedang bersantai sekarang. Kebetulan time-nya makan siang sambil menikmati pemandangan hijau, hamparan karpet hijau, kebun-kebun, kopi, ladang dan sebagainya yang membentuk suatu pemandangan yang hijau disertai dengan perbukitan bukit barisan di kiri, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Bukan main keindahan alam ini.
kami bersantai sejenak, makan siang dengan hidangan pemandangan yang indah. Bukan main, amazing guys, luar biasa. Ayo mari kita makan siang. Hai guys, tadi kita sudah melihat stroberi. Ternyata di sini juga ada kebun markisa guys. Ini saya baru mendapatkan markisa yang akan kita coba ya. Ini cukup kuning, saya yakin dia akan merasa manis ya. Ini juga ada hijau. Kita coba yang satu ini guys ya. Coba kita lihat. Kita kupas ya. Asli guys, markisa Semende Darat Ulu, Desa Segamit. Manis guys, manis sekali, dan memang seperti markisa Mexika lainnya, rasanya manis. Jadi di samping Anda menikmati stroberi, Anda juga di sini bisa menikmati markisa ya guys. Bukan main rasanya guys. Setelah tadi kita makan siang, ini tentu menjadi dessert ya, untuk penutup kita makan siang ini, sebelum kita nanti berlanjut ke destinasi lainnya kan. Bukan main, mari kita nikmati guys. Itulah guys lokasi agrowisata di Desa Semende Darat Ulu, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu. Sebuah lokasi perkebunan stroberi organik. Bisa jadi alternatif ketika Anda berjalan-jalan sini untuk menikmati jalan-jalan Anda di dataran tinggi Semendo, untuk bersantai dan melepas lelah seperti halnya sudah kita lakukan tadi. Cocok untuk destinasi Anda berlibur bersama keluarga. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya di Bumi Semende. Hai guys, kita sekarang bersama seorang petani kopi di Semendo ini. Beliau menerangkan bahwa ini beliau sedang akan memproses kopi robusta. Jadi ini kopi grade. Kemudian nanti setelah dijemur menggunakan terpal, akan diproses melalui fuller itu Pak ya, untuk dipecah ya. Dipecah menjadi biji-biji yang siap untuk di roasting ya. Oh Pak, disortasi lagi. Gimana? Disortasi lagi nih. Disortasi lagi. Jadi dipilih lagi, disortir lagi. Setelah ini baru di roasting. Jadi memang proses ini adalah proses di lapangan, sehingga termasuk cara memproses kopi dengan alat ya. Kalau tadi kita lihat di jalan, itu adalah kopi asalan ya. Kopi asalan, kualitasnya pun tidak sebaik ini ya. Kalau ingin menghasilkan kopi yang berkualitas ya seperti inilah cara penggilingannya ya. Menggunakan alat mekanisasi ya.
itulah guys pengalaman kita di lapangan menyaksikan petani kopi. Ya, kita nanti setelah ini akan melihat kebunnya langsung ya. Mari guys, nyari kakek apa Bang, Pak Arman ini petani kopi. Di samping petani saya pengumpul kopi. Pengumpul, oh iya. Pengumpul kopi itu kan dua macam, Pak. Ada Arabica, ada Robusta. Ada Arabica, Robusta ya. Arabica proses banyak prosesnya Arabica. Ada honey, ada polos, ada natural. Kita natural. Kita natural sama polos. Natural sama Polos. Oh, bedanya beda Pak. Kalau natural kan dijemurnya bulat-bulat ini. Tapi kalau polos digiling pakai penggilingan sama audio khusus, keluar dari biji masuk biji kulit masih dijemur, dicuci dulu, yang ngapung kita sisakan, yang terendam kita ambil, baru kita giling, nanti digiling, dipendam semalam, dicuci lagi, baru dijemur. Jadi memang prosesnya lebih panjang ya? Lebih panjang ya? Ini kebun kita Pak? Bukan ya? Oh di bawah. Oh iya. Ya, memang bijinya apa yang udah diproses coba. Ada ya? Kita lihat bentar. Apa tuh? Bagus katanya Pak. Bagus jalannya. Sampai ya. Alhamdulillah. Prosesnya seperti ini. Arabica. Ini kan belum kering. Ini Robusta. Ini kopi asalan dari Pak. Oh, itu kopi asalan ya? Kopi asalan. Tadi baru muat, baru ngirim. Tai musang Pak. Nah? Tai musang. Oh iya. Luak. Arabica Pak ya? Ya, tapi dicuci. Ya dipendam semalam, cuci lagi, baru dijemur. Ini belum kering Pak. Iya. Mungkin semingguan baru kering. Baru keringnya ya? Ini biji kopi Arabica guys. Ini asalan. Sedangkan ini biji kopi Robusta, tapi asalan. Boleh Pak? Boleh. Bisa kita? Apa? Bisa lah. Kalau yang banyak itu Robusta apa ini Pak? Ini termasuk juga biji kopi Arabica guys. Jadi ini petani kopi ini, di samping beliau sebagai petani kopi, beliau juga adalah pengepul kopi. Jadi beliau mengumpulkan hasil-hasil panen kopi, baik Robusta maupun Arabica. Belum kering. Oh, ini sudah kering. Ini sudah keringnya ya. Mau digiling, fermentasi lagi digiling. Giling lagi Pak. Baru dia set ini di roasting. Jadi sebelum dia roasting itu sortasi ya? Sortasi loh Pak ya. Di sortasi itu apanya yang berdasarkan apa? Yang berdasarkan ini biji yang pecah dibuang, dia harus biji semua seperti ini semua ya. Oh, harus biji semua, jangan yang pecah ya? Jangan yang pecah, jangan yang hitam-hitam. Seperti ini harus ya? Seperti ini yang diambil. Digiling ya? Sedangkan kalau yang ini enggak ya? Ada yang pecah, ini pecah ini? Ini pecah itu. Ini termasuk pecah? Pecah. Nah, ini dibuang ya? Dibuang. Atau nanti dijadikan kopi asalan? Kopi asalan ya? Kopi asalan. Ini kopi asalan. Ini bisa 3 macam Pak. Bisa 3 macam? Yang mana aja? Ada yang agak hitam, ada yang pecah-pecah, ada yang bagus seperti ini. Oh, 3. Jadi dari ini guys, dari kopi ini yang sudah dijemur ini, nanti disortasi, dipilih ada 3 jenis biji ya. Ada asalan, ada pecah, dan ada biji yang masih bulat sempurna ya. Nah, yang nanti langsung akan digiling ya. Yang digiling adalah biji kopi yang masih bagus ya. Ini contoh 3, jadi ada
kopi yang hitam, ada yang pecah dan ada yang masih bulat. Ini yang pecah guys, ini yang pecah. Kalau Bapak, kalau Anda ingin nanti suatu saat berdagang atau membeli kopi Pak Arman ini, nanti bisa dihubungi di desa apa Pak? Segamit. Desa Segamit, Danau Ringkih. Semendo Darat Ulu, Kecamatan Semendo Darat Ulu. Beliau siap mensuplai Anda dengan kopi yang berdasarkan hasil-hasil yang sudah dikumpulkan dari para petani di sini, guys. Itulah guys, tadi kita sudah sedikit mendapat informasi tentang kopi yang langsung dari petaninya, Pak Arman, di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu. Kita nanti akan lanjut ke Danau Segamit, Danau Deduhu. Ya guys, di Desa Segamit ini. Ayo kita lanjut guys. Terima kasih Pak. Hai guys, kita sudah berada di lokasi Danau Deduhu, Desa Segamit. Di sini kita berada di salah satu destinasi lokasi wisata alam yang memang terbentuk dari sebuah cekungan. Di sini kita dapat menikmati keindahan di sekeliling danau ini, berupa gunung-gunung, perbukitan, dan juga kebun-kebun kopi ya. Mari guys, kita saksikan dari sini. Hai guys, inilah keindahan alami yang ada di Danau Deduhu, Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu. Bukan main guys, Anda harus datang ke sini menikmati keindahan alam ini. Begitu indah dengan pemandangan sekeliling danau ini, berupa perbukitan dihiasi oleh pepohonan, kebun kopi, dan juga berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan air. Hai guys, bagi Anda yang akan berkunjung di sini, perhatikan pengumuman ini agar Anda merasa nyaman selagi Anda berada menikmati keindahan alam di sekitar Danau Deduhu ini ya. So guys, luar biasa perjalanan kita tadi menuju Danau Deduhu ini, naik turun bukit, kemudian melalui hutan-hutan, dan juga akhirnya kita sampai ke danau ini. Sebuah pengalaman yang menarik sekali. Memang keindahan alam di sekitar sangat menunjang untuk kita
nikmati, dan perjalanan memang cukup jauh dan memang fasilitas tidak terlalu lengkap, tapi sudah cukup baik untuk tempat sebagai kita melepas lelah ya. Selain karena udaranya dingin, pemandangannya juga indah di sekitar sini. Mari guys, kita menikmati alam di sekitar Danau Seduhuk ini. Inilah guys suasana, kita lebih berdekat lagi ke Danau Seduhuk ini. Pemandangan di sekitar Danau Seduhuk ini indah sekali ya, dengan perbukitan dan juga pemandangan perkebunan kopi ya. Luar biasa keindahannya. Sungguh dapat mengobati rasa penat lelah kita dalam perjalanan memandangi pemandangan di sekitar danau ini. Hai guys, inilah oleh-oleh yang akan kita bawa ke Palembang. Buah markisa yang memang hanya ada di Semende. Tanah di bumi Semende inilah Anda akan menjumpai markisa. Ini tadi kelihatannya hijau memang. Ini sudah dipanen. Mungkin Anda akan salah menyangka ini belum masak atau tidak manis. Coba kita cicipi ya. Walaupun dia kelihatannya hijau seperti masih belum matang. Guys, bukan main, ternyata memang manis ya. Penampakan dari luar hijau, tapi isi di dalamnya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Manis guys. Inilah the book from the cover. Kata orang Inggris, don't judge the book from the cover. Don't tell how sweet it is, how sour from this from outside, but it is in fact sweet inside. Okay? Manis guys, manis. Ya guys, itulah tadi suasana di sekitar Danau Seduhuk, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Hulu. Kita dapat menyaksikan bagaimana bentukan alam sebuah danau yang berada di atas permukaan laut, 1.800-an di atas permukaan laut, yang berupa cekungan yang terbentuk secara alamiah. Di sini kita dapat bersantai, menikmati pemandangan dengan suasana cukup sejuk, walaupun matahari terik. Itulah suasana yang dapat Anda nikmati selama Anda berada di bumi Semende. Kita selanjutnya akan mengakhiri perjalanan kita menikmati keindahan alam di bumi Semende ini. Bukan main guys, luar biasa keindahan alam Semende. Anda harus datang ke sini untuk mengajak saudara-saudara atau handai colan, teman-teman
mari kita bersama-sama menikmati keindahan alam ini. Jangan lupa nanti Anda untuk komen, like, subscribe. See you guys di video-video kita yang akan datang.